saya ambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyinya. 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati pohon-pohon terbanting yang jauh, Miknah dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi aku dan mengintip aku. 3. Seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. 4. Aku percaya kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat kulakukan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Dari 5 ayat yang saya ambil itu, bagaimana ketakutan itu ada, dan ketakutan itu senantiasa dirasakan oleh setiap kita manusia. Tetapi pada saat ketakutan itu datang, pada saat kesulitan itu datang, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita itu mengatasi ketakutan tadi? Dan bagaimana? Marilah kita pelajari dari 5 ayat. Pertama saya akan merenungkan ayat per ayat dari 5 ayat ini. Yang pertama, pemimpin kedua. Bapak Ibu semua, kita semua tahu bahwa kita ini adalah pemimpin. Kita ini adalah pemimpin. Minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Memimpin bagaimana kita harus bersikap, memimpin bagaimana kita harus berbuat. Kemudian kehidupan rohani kita itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatasi rasa ketakutan itu? Wajar, manusia itu punya ketakutan. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menjadikan sandungan dalam kehidupan diri kita. Ketakutan itu membuka celah bagi iblis atau setan untuk masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam segala aktivitas kita yang membuat kita menduakan Tuhan, membuat kita lupa akan Tuhan. Kalau kita meresponi ketakutan itu secara berlebihan, kita bahkan saya jika berbuat ini, apakah efek yang ada pada diri saya? Bertanya. Selanjutnya dari situ, kalau kita tidak merespon ketakutan itu dengan baik, maka timbullah rasa yang dinamakan kita mengasihani. Kenapa aku merasa takut? Kenapa aku yang memiliki itu semua? Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku bagaimana kesulitan, bagaimana permasalahan yang aku hadapi berdampak tidak pada Tuhan aku. Dengan ketakutanku, apakah aku bisa menjadi role model di mana aku berada? Apakah dengan ketakutanku dan sebagainya, yang semuanya itu membuat iman kita turun, yang membuat iman kita jatuh. Bapak Ibu sekalian, rasa ketakutan itu yang terjadi pada kehidupan kita. Rasa ketakutan itu boleh saja berdampingan atau sekamar dengan iman kita. Dari bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai rasa takut itu yang sekamar, yang berdampingan dengan iman kita itu dan menjatuhkan pada ayat 1 dikatakan itu bagi kita
secara benar, kita lakukan secara yang itu semuanya keluar dari hati kita, dari sanubari kita. Kita harus dicas, jangan sampai kita itu padam. Maka jika roh itu padam, tadi yang ada pada yang bersemayam dalam tubuh kita tidak akan memimpin kita, tidak akan mengingatkan kita pada saat kita menghadapi permasalahan, pada saat kita menghadapi problema. Bahkan yang timbul adalah ketakutan. Kayaknya nanti akan menjadi mereka yang tidak mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita benar memimpin untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menghidupi roh kita, bagaimana kita menghidupi iman. Itu kita tunggu langsung. Sekarang saya punya masalah, iman itu langsung ngomong, iman itu langsung ada, iman itu mengalami. Iman itu tidak timbul atau tidak tumbuh dalam waktu sehari, tetapi perlahan demi perlahan by step. Itu harus kita laksanakan, harus kita sirami, harus kita hidupi. Kalau kita mengatakan bahwa iman saya bertumbuh secara instan, kita hidupi bagaimana kita bersikap dan keseharian. Sudahkah setiap hari kita memuji Tuhan? Sudahkah setiap hari kita membaca firman? Sudahkah setiap hari kita mendengarkan didikan ajaran melalui saja? Dan kita mendengarkan YouTube saudara-saudara firman Tuhan yang dilakukan di gereja-gereja atau PG atau di mana? Dari kita semuanya yang mengatakan saya nggak perlu baca firman Tuhan, tapi kan punya kita bisa berita suara, kita bisa mengikuti firman Tuhan. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kita bisa memimpin diri kita sendiri. Yang kedua dikatakan, kasihanilah aku yang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit. Nah, jika hal ini kita diinjak-injak, kita diperangi, kita ditusuk, disiksa, kita diperkatakan oleh siapa? Itu merupakan gesekan yang itu merupakan ujian. Bisakah kita mencari dengan jangan seperti yang ada di ayat 2? Maka di ayat 2 ini tersirat, kalau kita lagi ketakutan menghadapi musuh, menghadapi problema, masalah, kuncinya adalah kita datang langsung minta. Jangan menunda. Itu saya masih, tapi juga saya tidak menghadapi masalah itu. Setelah itu saya berdatang kepada Tuhan. Jangan begitu kita mendapatkan problem masalah, saya datang kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada Tuhan pada saat kita ada masalah saja. Pada saat ada masalah langsung Tuhan langsung baca Alkitabnya berencana. Wow, itu hal yang sama. Jangan pernah kita menunda untuk kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita nanti dulu setelah saya merenungkan bagaimana jalan keluarnya, setelah saya mencari jalan, setelah saya mencari solusi, baru kita bertingkah ke Tuhan, benar jalan yang akan saya tempuh ini, benar apa yang akan saya lakukan ini, minta petunjuk. Nah, jangan begitu.
jangan memikirkan hal-hal yang dulu penyelesaian suatu masalah, tapi karena pada Tuhan dan segera menangislah. Mungkin pada saat melakukan kita nggak ngomong pada masalah hidup kita tidak ngomong dan bercerita kepada anak-anak kita, tapi ingat Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Meninggalkan kita dalam sedetik, baik dalam suka maupun dalam ingat. Karena langsung apa yang terjadi, suka harus langsung bisa ada masalah. Loh, katanya kenapa sudah setiap hari tuh? Nanti tidur tuh. Itu udah atas yang jelas apa namanya ekonomi mengatakan ada kebutuhan pokok dan ada kebutuhan sekunder. Memang saya lukiskan kalau doa, nafas orang percaya adalah doa. Kita doa setiap aktivitas kita, kan sampai tetangga saya dan lingkungan kerja saya mengatakan, jadi ini pasti berdoa ya Pak. Saya udah jadi panggilan ini mau saya udah sebenarnya. Karena saya hanya tidak mengucapkan dan saya dan itu saya bahkan sampai dengan sikap kita itu oke, sudah kita akan tahu kita akan tentu kita dalam doa kita koneksi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kita minta tunjukan Tuhan, kita minta kita diberikan hikmat dan ketika juga ada orang membuat surat, kita tanya mereka dengan bijak, jangan sampai kita dari sandungan dengan kata-kata kita, dengan sikap kita yang kepada diri kita. Dan saat masalah-masalah itu menjemput kita, percaya bahwa Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik. Kita ini percaya, kita ini anak kita adalah makhluk yang dikasihi dan diciptakan sempurna, lebih dari kita diberikan akal budi yang ciptaan lainnya tidak ada. Bijaksanalah kita dalam setiap berkata kita, bijaksanalah kita dalam setiap berkata kita. Itu yang pertama kita dilihat atau diri. Boleh saja ini tipe begini, saya sendiri. Kita kan masih ada kadang-kadang kata-kata yang keluar dari kita itu menyakitkan hati orang lain, kadang-kadang yang keluar dari kita menyinggung, dan itu menjadi sandungan bagi karir kita, bagi kehidupan kita di masa depan. Telah jadi sandungan untuk melihat Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus sama kita dengan sikap karakter dan kita menggambarkan kita harus pada apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan talentkan, apa yang Tuhan berikan jalan. Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita ini masih dalam sekolah dunia. Kita belum kita yang di surga. Kami kita pendirian kita sementara di dunia. Kata yang baik, persiapkan diri dengan baik untuk kita nantinya setelah kita jadi di surga. Di rumah saya PPT yang bulan Juli nanti sudah 1 tahun. Juli saya cuma 9 bulan kedua masih 10. Itu pada bulan keempat dan kelima sudah 2 bulan sekarang sudah 20.
Cukup kita saja, rumah saya tidak besar, tapi saya percaya Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, Tuhan yang mengizinkan beda itu ada. Saya percaya Tuhan akan memberkati saya dan juga secara luar biasa untuk berbagi pengalaman, berbagi firman, berbagi problematik yang terjadi di dalam. Sangat pelik sekali. Karena Bapak Ibu mungkin berada di rumah yang besar, yang antara satu dengan yang lain itu cara rumahnya berjauhan. Tapi kalau dikatakan sebagai teman saya, telinga ini kalau tidak dihidupi oleh firman Tuhan, tidak dalam bangunan banyak sekali mulut-mulut yang musik, banyak sekali kata-kata yang tidak enak. Tapi dengan senyum Tuhan mengajarkan kita bukanlah salah kejahatan dan kebaikan. Seperti kita menabung di atas. Banyak permasalahan, banyak ketakutan. Kadang-kadang ada masalah sedikit, dan sekarang tahu karena bagi keluarga miskin itu kan tidak ada. Bagi mereka yang tidak mampu, saya melihat anak-anak saya tidak mampu. Biasanya pasti sudah dapat sarapan, dia tidak puji Tuhan beberapa di antara mereka ada di sehingga saya dengan perlahan memberikan mengerti, memberikan ajar, mengarahkan mereka, memberikan iman yang benar kepada mereka. Kita ini agar melihara rasa takut itu jangan pernah ada. Kami percaya dengan itu, berdoakan, datanglah kepada persekutuan yang ada, maka dibangun dengan dan ketakutan itu akan sirna dikalahkan oleh itu. Ada ayat yang ketiga, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan pada ayat yang ketiga ini kita mendapatkan suatu rem bahwa dengan doa itu membuat kita betul. Dengan doa kita menghadapi orang-orang yang sombong, kita menghadapi orang yang menyombongkan diri, bahwa mereka yang menjasa kita, mereka yang membunuh kita. Sungguh ketakutan saya tidak mencukupi segala kebutuhan kita saja. Kalau kita menginjak-injak oleh orang maka kita harus mempunyai pengertian bahwa kita harus berdoa, karena dengan doa itu iman kita. Ibu sekalian, bagaimana rahasia doa yang ada? Saya membuat memberikan pengertian ada dua rahasia doa itu. Yang pertama, bahwa kita dengan doa itu berarti kita masuk dalam dunia Tuhan. Dengan berdoa kita masuk dunia bersama dengan malaikat-malaikat, bersama dengan mereka kita memuji, menyembah, berangkat membawa segala hal yang ada kepada kita kepada Tuhan. Kita rasanya kalau sedang berdoa, kita seakan-akan terbang tinggi Allah. Dengan berdoa, kita dapat mengetahui, oh saya ini sedang bersama dengan Tuhan, bersama dengan penyembah-penyembah yang lain, bersama dengan penghuni surga. Kita semuanya dari saat kita doa, ada yang memecahkan mata, ada yang dengan bosan, ataupun kita yang tidak memecahkan masalah. Doa tertutup mata, tidak tutup mata, semua
marah. Tuhan itu mengatakan, loh anakku begini ya. Bagaimana iman percayaanmu padaku? Tidak tahukah bahwa dengan doamu kau bersama-sama dengan aku. Dengan doamu kau ada di pelukku. Dengan doamu kau ada di hadirat. Kita langsung masuk dalam yang kita merasakan kedamaian. Bukankah kita semua pernah merasakan saat kita berdoa, semua masalah itu serasa selesai. Dengan doa itu kita merasa kita menang atas segala apa yang sedang kita hadapi. Dengan doa itu kita merasa, wow, saya sudah berbicara dengan Bapa. Saya sudah bermesraan dengan Bapa. Maka kita percaya apa yang kita doakan itu sudah saya terima. Walaupun nyata-nyata belum kita terima, walaupun nyata-nyata apa yang kita minta tidak ada langsung. Tuhan, saya minta makanan itu, saya minta disediakan tidak langsung. Saya minta pembayaran untuk keluarga, bukan sekolah kamu, dan rumah, dan sebagainya. Itu langsung masuk ke rekening kita. Tapi percaya dengan doa kita, apa yang kita doakan itu sudah kita terima. Percayalah Tuhan akan selalu menjawab doa. Doa benar sangat besar. Kalau kita hidup di kehidupan kita dengan benar, sesuai dengan ajaran firman Tuhan, percaya. Besar kuasa doa kita, besar kuasa yang kita naikkan kepada Tuhan. Penyembahan kita berkenan, jadi doa yang harus di hadapan dengan doa. Teranglah Bapa kita di surga, bagaimana kasih sayang Tuhan, bagaimana yang kita punya. Kita tahu siapa Bapa. Seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak kita tahu siapa kita, orang tuanya. Kalau saya boleh menggambarkan, saya saja dalam kehidupan ini dikaruniakan dua anak yang dititipkan Tuhan pada kehidupan saya, untuk saya didik, untuk saya naungi mereka. Saya akan mengatakan kepada kalian adalah anak-anak Tuhan yang dititipkan dengan kami dan untuk mendidik dan membesarkan dan mengarahkan kalian jika kalian berjalan melenceng ke kiri atau ke kanan atau kalian menyalahi firman Tuhan. Kami orang tua bertanggung jawab dan tanggung jawab ini kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kau sudah diberi dititipkan maka kelolahlah menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan ajaran. Nah, kita saja mengasihi anak-anak kita, walaupun mereka bersalah, walaupun mereka tidak. Kadang-kadang ngomong sama dengan kita. Kadang-kadang mereka menyapa kita di sela-sela kesibukan mereka. Kita tetap menyayangi mereka. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dengan kita tahu siapa kita, dengan kita tahu bagaimana Tuhan Allah kita tetap setia dan percaya kepada Allah. Rahasia doa yang benar. Doa akan menjadikan masalah kita menjadi kerdil, menjadi kecil. Kenapa bisa menjadi kerdil dan kecil? Kita kan bersama dengan Tuhan. Kita tahu apa yang akan kita lakukan dengan tuntunan, dengan seizin Tuhan. Masalah tidak ada. Dan bersama-sama dengan Tuhan kita tumbuh. Dan kita memandang bahwa masalah yang ada pada kita, bahwa masalah yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang maha besar, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Masakan kita anak-anaknya tidak serupa dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan dan melihat masalah itu kecil. Masalah itu
budaya ini menjadikan kita semakin menghadapi rasa ketakutan yang ada pada diri. Selanjutnya untuk ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ingin percaya kepada. Dalam ayat 4 ini tersirat doa. Kita jangan doa saja, minimal kita ada pujian. Saya doa kita di rumah kerja. Masa bisa pujian itu kami naikkan saya. Kita bisa orang Jawa bilang apa ya? Renang-renang senandung dengan berdiri. Karena ada sepatah dua potong kata. Dan pada saat saya melakukan pekerjaan baris dua baris pujian yang kita ingat yang mengulang saat kita berdoa. Memang sebaiknya berdoa itu kita berikan pujian dan penyembahan. Walaupun itu tidak sanggup lakukan dalam. Selain kita memuji menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan, kita harus belak-belakan, bermusuh, terbuka pada Tuhan. Tidak usah pakai tenteng alik-alik, tidak pakai tirai-tirai. Kita menetapkan segala apa yang terjadi pada diri kita. Kita berdoa pribadi ataupun doa berangkai dengan keluarga ataupun mengikuti PD semacam ini. Tetapi dalam doa kita harus privat dengan Tuhan. Dalam doa kita pribadi, ungkapkanlah segala apa secara pribadi. Ungkapkan secara pribadi dengan Tuhan tanpa ditutup-tutupi. Kita percuma menutupi segala segala apa daripada kita tutupi dengan Tuhan. Lo Tuhan lo sudah tahu. Tuhan merancangkan hidup kita. Tuhan memberikan penyelesaian. Tuhan bisa jalan keluar. Kita nggak perlu teteh aling-aling tidak bertemu dengan Tuhan. Kita bilang Tuhan, ini anak pada saat ini aku menghadapi masalah ini. Aku takut, jujur aku takut. Nggak perlu kita tinggalkan segala masalah pribadi kita kepada orang lain. Janganlah kita melakukan itu. Karena dengan permasalahan kita hadapi, kita akan berwajib membuka rahasia diri kita kepada Allah. Suatu ketika orang itu kalau sudah ditipu dengan mudahnya dia menusuk kita dari belakang, dibumbui, diberikan anak, membuat kita pecah. Kalau kita katakan dengan Tuhan, apa yang terjadi pada kita, apa yang kita alami, apa yang kita sedang hadapi dengan segala ketakutan dan problematik kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan bimbingannya, kita mohon kepada Tuhan pertolongannya, dan percayalah semuanya itu akan menjadi kecil. Semua itu akan dapat dengan mudah kita selesaikan. Pada ayat 4 itu mengatakan berdoa dan percaya kepada. Dengan doa kita percaya apa yang kita dapat, apa yang kita dapat terselesaikan. Yang terakhir di ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Di ayat 5 ini kita mendapatkan bahwa iman kita itu tumbuh lewat pendengaran. Kita akan membaca pesan kita membacanya sampai telinga kita mendengar, sampai kita sendiri mendengar. Kita memujikan, tidak perlu kita teriak-teriak. Kita memuji Tuhan. Orang Jawa bilang renang-renang tadi, memuji Tuhan dengan slow atau dengan nada yang rendah, yang sama-sama. Tapi Tuhan tidak, Tuhan tidak melihat teriakan-teriakan kita. Kita menyanyi, memuji Tuhan, maupun
sampai telinga kita mendengar. Tidak cukup hanya kita berdoa saja, kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan, di situ kita akan melihat apa janji-janji Tuhan yang ada di dalam janji itu yang akan terjadi pada kehidupan kita, yang menghidupi kita. Janji Tuhan yang senantiasa akan membuat kita bahagia, membuat kita selalu mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi pada kehidupan kita. Gampang, angin, sulit, namanya enak. Kadang apa yang kita doakan, apa yang kita bicarakan, itu terjadi. Kadang terjadi pada orang lain dan terjadi pada diri kita. Kita kadang mengatakan kalau kita mungkin Tuhan dengan gampang. Bapak Ibu, inilah orang lain, bersabarlah dalam menghadapi segala sesuatu, mengucap syukur dalam segala hal. Kita nasihatkan kepada orang lain, tetapi ingat apa kita nasihatkan pada orang lain dan apa yang kita katakan itu terjadi juga pada kehidupan kita. Maka kita harus sabar, kita harus senyum, mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi pada diri kita. Dari bacaan-bacaan ayat-ayat firman Tuhan itu, selain ada janji-janji Tuhan, di situ kita juga melihat bagaimana karakter Tuhan kita Yesus. Karakter Tuhan yang maha mengasihi kita semuanya, kita diajar sesuai dengan karakter yang ada pada diri kita. Kita tahu janji-janjinya, kita juga tahu karakter Tuhan Yesus.